Seperti itu ya. Lumayan kelas kalian kan juga banyak 76 ya. Reksain satu-satu gitu ya. Apalagi kalau soalnya ada 5 kali 76 jalan ya. Nah, ya gitu ya. Ya sama, yang menyulitkan semua lah, nggak hanya di pihak kalian, di pihak kita juga sama ya. Oke, ini sudah hadir berapa orang ini? Oh, sudah banyak. Saya mulai aja kuliah atau mau foto belum lengkap ya Ibrahim ya? Iya Ibu, belum lengkap. Fotonya nanti aja ya, di akhir ya. Ya Bu, di akhir aja. Saya share dulu. Kita awali dulu ya kuliah siang ini, meskipun siang tapi semangatnya tetap pagi ya, saya rasa ya. Ya Bu. Sudah nggak puasa kok ya. Semangatnya udah semangat pagi. Ayo kita ini baca Al-Fatihah ya buat yang muslim. Yang non muslim silakan menyesuaikan ya. Kita mulai berdoa. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya. Ini sedikit lagi sebenarnya materinya tentang regresi ya ini ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang bagaimana mendapatkan koefisien regresi ya. Ada koefisien apa? Intercept ya. Ada koefisien apa? Slope-nya ya. Terus kita sudah juga belajar menafsirkan ya maknanya itu apa. Kemudian kita juga sudah belajar menguji signifikansinya ya, yang ini ada di kalian bisa lihat ini ya. Terus terkait model regresi kita sudah pelajari juga model terbaiknya pakai apa? Pakai koefisien determinasi ya atau R kuadrat ya. Nah, kemudian R kuadrat itu ada hubungannya dengan korelasi bahwa koefisien determinasi itu sama dengan korelasi pangkat 2 ya. Terus korelasi juga sudah ada ya ujinya. Bisa menggunakan uji T kalau kita ngujinya RU-nya sama dengan 0 ya. Kalau yang diuji hipotesisnya itu RU sama dengan suatu nilai yang tidak 0, kita menggunakan ujinya uji Z ya. Itu harap diingat yang seperti itu. Kuadratnya nanti ada apa soal-soal pilihan apa ganda juga ya. Apakah selalu uji korelasi dengan uji T gitu ya, itu enggak selalu ya, karena bisa juga uji Z gitu ya. Kemudian apalagi yang terkait regresi ya. Metodenya yang digunakan pendugaan metode kuadrat terkecil ya, itu diingat-ingat, yaitu meminimisasi apa? Jumlah kuadrat galat ya. Galat itu simpangan amatan terhadap garis regresi ya. Tuh ya, nanti kalau ada waktu saya review lagi. Oke, nah, kita lanjut sekarang. Jadi kalau di regresi kalian belajar menguji dulu ya koefisiennya ya, menguji dulu koefisiennya. Nah, padahal ketika belajar apa inferensia statistik yang mulai penarikan apa contoh itu kalian awalnya dari ini dulu ya, selang kepercayaan baru pengujian hipotesis ya. Sama saja sih sebenarnya ya, sama saja. Statistiknya sama aja yang digunakan ya. Ketika uji signifikansi ini digunakan T ya, maka untuk membangun slope-nya juga menggunakan T ya. Jadi formula selang kepercayaan itu selalu kalau mu kan X bar gitu ya, karena penaksir mu kan X bar gitu ya, X bar plus minus gitu kan, mau Z atau T, alfanya berdua gitu dikalikan S dari X barnya. Nah sekarang kita ingin slope. Nah penaksir slope kan B1 ya, B1 ini kan dari contoh. B1 plus minus, nah tadi kan pakai T. T kalikan S B1, S-nya dari apa standar error dari B1 ya. Jadi kalau menggunakan apa mu itu standar error dari X bar. Kalau di sini B ya beta ya gunakan standar error B1. B1 masih ingat formulanya?
Ada di sini ya, sudah ada di slide ya. Ini saya back kembali supaya mengingat. Nah, ini adalah SB1, yaitu apa? Ini ragamnya ya, ragam slope ya. Ini adalah penduga galatnya. Penduga galat itu diduga dari apa? Kuadrat tengah galat ya, dibagi dengan apa? N-2 gitu. Dibagi dengan ini N-1 dikalikan SX kuadrat. SX ini adalah jumlah kuadrat dari X ya, atau pakai formula ini aja ya, nggak usah formula yang gampang ini. Jadi SE kuadrat itu jumlah kuadrat galat error ya, atau ragam dari error, maaf ya, ragam error bukan jumlah kuadrat, ragam dari error dibagi jumlah kuadrat X ya. Kalau mau pakai formula ini adalah ragam dari galat dibagi N-1 kali ragam X ya. Nah, ini formulanya ya. Jadi ada pembaginya jumlah kuadrat X ya. Nah, jadi sebenarnya rumus selang kepercayaan itu standar ya. B1 plus minus gitu ya. Di alfa per 2. Nah, hanya kalau regresi ini bukan N-1 ya, tetapi N-2 karena parameter di regresi itu ada 2 ya, regresi sederhana. Ada intercept, ada slope. Jadi ininya 2 gitu ya. Nah, ini output untuk yang data yang tentang harga house pricing itu ya dengan luas lantai. Ini nanti kita lihat lagi nanti ya output dari Excel ya. Nah, outputnya ini ada intercept, ada tentang square feet-nya yaitu luas lantai, koefisiennya. Ini ada standar errornya. Standar errornya inilah yang SB1 itu ini ya. Jadi SB1-nya itu ini. Kemudian uji statistiknya ini ya, kemarin uji T-nya ini. Nah, kalau kita pakai T, kita juga bisa pakai ini. Minggu lalu ya dijelaskan, karena ini lebih kecil dari 0,05 maka tolak 0. Kita fokus sekarang di selang kepercayaan ya. Nah, ini selang kepercayaan 95%. Ya, ini adalah kisarannya antara nilai ini ya 0,0337 sampai 0,1858 ya. Ini adalah selang kepercayaan 95% untuk slope ya. Nah, karena di sini satuan harga rumah itu dalam juta ya, maka cara menafsirkannya ini ya, selang kepercayaan kita percaya 95% bahwa rataan pengaruh, karena slope itu kan pengaruh ya. Pengaruh perubahan harga rumah itu berada antara ini nilai selang ini ya dalam juta, satuannya karena juta, setiap kenaikan 1 meter persegi luas lantai. Itu penafsirannya ya. Jadi selalu ada peningkatan kalau naik 1 meter persegi, selang kepercayaan perubahan dari harga rumah. Ya, ini rataan ya, kalau selang kepercayaan itu bicaranya rata-rata antara 0,033 sampai 0,1858 ya, terserah digitnya mau berapa ya. Nah, kalau diperhatikan di sini selang kepercayaannya ya, ini selalu positif ya, tidak melalui titik nol. Kalau selang kepercayaan ini melalui titik nol berarti kan nilainya mulai negatif gitu ya, negatif sampai positif. Itu berarti selangnya mengandung nol. Kalau kita perhatikan ini selangnya selalu lebih besar nol ya. Selang kepercayaannya 90% tidak mengandung nilai nol. Sehingga dari selang kepercayaan ini sebenarnya kita juga bisa menyimpulkan terdapat hubungan yang nyata antara harga rumah dengan luas lantai pada taraf alfa 0,05 ya. Jadi yang waktu awal-awal Ibu singgung ada hubungan apa? Pengujian hipotesis dengan selang kepercayaan itu di sini ya. Jadi kita boleh saja menggunakan selang kepercayaan karena biasanya kan nggak hati-hati ya, selang kepercayaan ini hanya memberikan kisaran rentangan nilai tanpa memberikan keputusan tolak atau tidak gitu ya. Tetapi dari nilai selang kepercayaan ini kita juga bisa melakukan penarikan kesimpulan terhadap suatu hipotesis apakah betanya sama dengan nol. Nah, karena selangnya ini tidak mengandung nol, maka beta tidak kalau nilainya positif berarti beta lebih besar nol ya. Artinya ini beta lebih besar nol itu kesimpulannya berarti tolak H0 gitu ya.
Jadi sejalan. Ketika kalian nguji minggu lalu dengan uji ini hasilnya kan ini. P-nya ini tolak H0 gitu ya. Selang kepercayaan juga demikian mendukung. Ya. Jadi dari selang kepercayaan kita juga bisa mengambil kesimpulan seperti hipotesis ya. Karena selangnya tidak mengandung 0, maka kita simpulkan bahwa slope-nya itu nyata gitu ya. Slope kan berarti terdapat hubungan ya antara harga rumah dengan luas lantai gitu ya. Ini kurang I ya. Tuh ya. Jadi nanti kalau seandainya ada soal pilihan ganda seperti ini, nanti ada pernyataan ya. Ada beberapa pernyataan. Nah, pernyataan ini juga harus dibenarkan ya karena kita juga bisa menarik kesimpulan dari hasil selang kepercayaan ini ya bahwa H0 untuk beta sama dengan 0 itu ditolak ya. Karena ini sudah nilainya lebih besar 0 ya. Selain itu ya, ini karena terkait ini ya sebenarnya ya pengujian hipotesis nanti kalau regresinya itu nggak hanya X-nya 1 gitu ya. Kalau yang ini tadi, ini kan hanya X-nya 1 aja ya. Nah, pakai T, pakai uji T itu biasanya regresi linear yaitu perubahan penjelasnya atau prediktornya itu hanya 1 ya. Kalau punya prediktor yang banyak itu namanya regresinya nanti berganda. Regresi linear berganda. Jadi harga rumah itu mungkin dijelaskan nggak hanya luas lantai, mungkin kayak apa kualitas temboknya, kualitas apalagi ya, misalkan atapnya gitu ya. Nah, itu X-nya sudah banyak lagi kan. Nah, itu nanti untuk generalisasi pengujiannya itu nggak bisa menggunakan uji T, tapi menggunakan uji F gitu ya. Makanya yang diperkenalkan juga ada uji F. F ini sebenarnya singkatan dari nama dari ahli statistik ya Inggris yang namanya Fisher, R.A. Fisher. Beliau mendapat penghargaan dari Elizabeth II kalau nggak salah ya dengan gelaran Sir ya. Jadi Sir itu kayak ningrat gitu ya. Dia orang Inggris itu Ronald Fisher. Nah, Ronald Fisher itulah juga terkenal kalau kalian belajar rancangan percobaan, beliaulah yang pakarnya ya, pakar mengembangkan uji di rancangan percobaan itu ya. Nah, pada uji Fisher itu secara umum itu adalah rasio mean square regresi. Jadi mean square itu kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat ya. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, dengan kuadrat tengah galat ini bahasa Inggris masih mean square gitu ya. Kuadrat tengah regresi itu adalah jumlah kuadrat regresi dibagi dengan K. K ini menunjukkan ini banyaknya peubah X tadi. Jadi luas lantai, atap, itu kualitas apa tadi? Atapnya ya. Kualitas apa lagi? Temboknya itu ya. Tuh. Kemudian mean square error ini sebenarnya mirip dengan yang tadi ya, yang apa jumlah kuadrat galat tadi. Nah, cuma jumlah kuadrat yang sebelumnya dibahas itu kalau hanya X-nya 1 ya. Nah, kalau X-nya sudah K, ini pembaginya N min K min 1. Kalau regresi linear sederhana, K-nya kan 2 ya. Jadi N minus 2 minus 1 gitu ya. Tuh, ya. N, sebentar, N min K min... Oh, K-nya X-nya 1 ya. N min 1 min 1. Jadi N min 2 ya. Jadi kalau prediktor tadi ada luas lantai, terus tembok, terus apa tadi? Dinding gitu, berarti itunya kan X-nya ada 3. Berarti N min 3 min 1 ya. Nah, statistik F ini punya sebaran F ya. Derajat bebasnya ada 2 macam. Kalau T kan hanya derajat bebasnya 1 aja. Nah, F ini punya 2 macam derajat bebas, ada 2 derajat bebas pembilang, yaitu K. Jadi pembilang tuh ya di sini, regresi ini derajat bebasnya K, dan derajat bebas pembaginya kan galat ya. Nah, galat ini derajat bebasnya adalah N minus K minus 1 ya. Tuh.
Nah, saya jelaskan sekilas aja karena memang nggak detail di sini ya. Output di Excel sudah ada ya. Ini adalah output dari Excel ya. Jadi kalau kalian ngeran menggunakan apa itu ya data, terus pilih apa data analisis, terus pilih regresi, nanti outputnya kan ini. Nah ini ada outputnya yang namanya ANOVA ini ya. Nah, ya ini ANOVA. Kalau yang tadi yang diinterpretasikan yang di sini ya, yang di bawah ini selang kepercayaan dengan. Nah, jadi ada salah satunya outputnya ANOVA. Jadi kalau nanti ini sebenarnya tujuannya nanti untuk kalian bisa kalau regresi X-nya banyak, kalian bisa menggunakan masih bisa menggunakan apa Excel gitu ya. Nah ini regresinya kebetulan masih yang linear sederhana, jadi X-nya hanya 1 gitu ya. Terus amatannya itu kemarin 10, berarti kan 10 min 1 ya, 9. Galatnya ini kan N minus apa? K gitu ya. Jadi N-nya ada 10. Terus K-nya salah. Atau gini aja, N minus K min 1 ya. Atau gini aja, ini 9 dikurangi 1 gitu aja 8 ya. Ini jumlah kuadrat regresi ya. Yang ini jumlah kuadrat residur atau galat tadi error gitu ya. Yang ini jumlah kuadrat total. Ya. MS ini namanya mean square. Nah, mean square itu sebenarnya nilai sum square ini dibagi derajat bebasnya. Ya. Ini sama ya. Sedangkan mean square dari residual itu 13665 ini dibagi dengan 8, ini nilainya. Ya. Nah, uji F-nya rasio dari MS regresi ini dibagi MS residual ya. Nilainya 11,0848 ya. Ini nilai uji F-nya. Nah, kemudian ini nilai P-nya ya. Jadi nilai P dari apa statistik uji yang diperoleh ini, nilai P-nya. Ini sebenarnya juga kalian bisa mencarinya menggunakan Excel ya. Nilai apa P ini. Nah, ketika mencari sebaran F ini berarti F-nya ini derajat bebasnya pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 8 ya. Sesuaikan di sini. Ini 1, ini 8 ya, sesuaikan ini ya. Nah, kalau dilihat di sini berarti kan ini lebih kecil 0,05 ya. Maka kesimpulannya di sini juga H0 ditolak ya. Artinya betanya itu beta yang hipotesis beta sama dengan 0 tuh ditolak ya. Kesimpulannya sama sebenarnya. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya sama kesimpulan uji di sini. Ini kan ujinya ya. Nah, ini p-value-nya juga segini ya. Sama kesimpulannya. Nah, kenapa ini signifikansinya ini sama gitu ya? Ya ini karena kasusnya ini masih regresi linear sederhana. Jadi kalau nilai ini kalian kuadratkan, take ini, itu hasilnya sama. Ini karena X-nya hanya 1. Tidak berlaku kalau X-nya itu sudah lebih dari 1 ya. Ini kalau X-nya 1, T kuadrat itu sama dengan F dengan derajat bebas 18 ya. Hanya nggak saya bahas detail ya di sini ya. Ini nilai P untuk uji F ya. Jadi kalian bisa juga menggunakan uji T selain uji F. Gitu. Ini ilustrasinya, jadi ini dipertegas lagi ya di sini ya. H0 B1 sama dengan 0, ujinya sama dengan yang di T ya. Kemudian F-nya pembilangnya kan regresinya 1 ya, X-nya, terus galatnya tadi 8 gitu ya. Kemudian kalau dicari titik kritisnya ya, kalau alfa 0,05 di B18 ini bisa dicari nanti di Excel. Titiknya ini 5,32 ya, titik di sini. Ini H0 tidak ditolak, di sini tolak H0. Nah, sedangkan statistik ujinya tadi 11,08 ini jatuh di sini, yaitu daerah tolak H0 ya. Jadi tolak H0 pada alfa 0,05. Jadi ketika kalian menolak H0, kalian perlu menentukan taraf nyatanya berapa ya. Jadi ini perlu disebutkan mau alfa 10%, 5%, 1% itu sebutkan ya. Karena nanti bisa berbeda ya.
Ada yang ujinya dia tidak nyata pada 10% gitu ya. Maaf, ada ujinya tidak nyata pada 5% tapi nyata pada 10% tapi tidak nyata pada 5% ya. Karena semakin alfanya semakin ke sini kan semakin besar gitu ya. Jadi ini perlu kalian sebutkan ya. Pada sampai berapa gitu ya. Artinya kesimpulannya sama ya dengan uji T, bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa harga rumah ini dipengaruhi ya. Nah, ini salah ininya ya, dipengaruhi oleh luas lantai. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke. Belum ada, Bu. Ya. Ada ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi masih ingat ya regresi itu yang di awal-awal itu selain untuk menentukan koefisien, bisa juga digunakan untuk, maksudnya untuk melihat perubahan gitu ya. Kita udah dapat slope perubahan X terhadap kalau X-nya berubah satu-satuan, Y-nya berubah berapa gitu ya, itu betanya. Bisa juga manfaat regresi itu untuk prediksi. Jadi kalau kita sudah punya persamaan garis gitu ya, terus manfaatnya apa? Masa hanya menafsirkan beta satunya aja gitu ya. Nah, ini salah satu manfaat regresi. Kita bisa gunakan ini untuk memprediksi nilai Y pada nilai X tertentu ya. Jadi kita bisa tentukan misalkan kita punya suatu nilai ini XN, ini saya lambangkan aja ya. X pada N+1 gitu ya. Lambangnya ini suatu value gitu ya. Nah, sekarang berapa prediksinya? Nah, tinggal masukkan aja. Modelnya tadi kan sudah ada B0, B1 gitu ya. Nah, kita ganti X-nya dengan nilai yang di sini. Kita punya nilai namanya Y hat N+1 gitu ya. Jadi ini adalah prediksi ketika nilai X-nya bernilai N+1 ya. Ini sebagai ilustrasi. Misalkan ini harga rumah, berapa harga rumah pada luas lantai 2000 meter persegi ya. Kita masukkan aja persamaannya kan konstantanya kemarin ini. Ditambahkan slope-nya ya. Slope-nya ini satuannya meter persegi. Nah, ini kita masukkan aja 2000 ya, 2000 ininya. Nah, ini ternyata harga rumahnya menjadi 317,85 juta. Jadi kita bisa memprediksi nilai harga rumah ketika luas lantainya itu sebesar 2000 meter persegi gitu ya. Ini manfaatnya. Nah, kemudian yang perlu hati-hati ketika melakukan prediksi itu di sini ya. Ini kan data ya, yang biru-biru ini data amatan yang diamati. Nah, sedangkan yang hitam ini kan garis regresinya ya. Kapan kita bisa prediksi itu di range berapa gitu ya. Jadi kita bisa melakukan prediksi. Jadi kalau kita lihat kisarannya ini luas lantainya itu kan kisaran 1000 berapa ini ya. Sampai sekitar hampir 2500 ya. Nah, jadi kalian bisa memprediksi nilai Y, nilai harga jual rumah ini dalam range ini aja. Jangan terlalu jauh dari range-nya ya, karena ini sangat beresiko ya. Belum tentu ketika sudah di luar sini, ketika nilai luas lantainya sini, ini modelnya masih lurus, bisa saja dia malah mungkin turun seperti ini ya. Polanya belum tentu linear, mungkin ini sudah sudah kayak melengkung seperti itu gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalian perlu kalian bisa melakukan prediksi itu pada nilai X yang di sekitar nilai yang diamati saja. Jangan keluar terlalu jauh ya. Ini. Nah, kemudian prediksi yang kita kan prediksinya itu kan Y hat ya ini ya. Kita Y hat ini. Nah, prediksi ini juga bisa kita tentukan selang kepercayaannya ya. Jadi berapa sih rentangan prediksi nilai harga rumah kalau X-nya bernilai tertentu gitu ya. Jadi ada kisaran harganya gitu ya. Nah, jadi tujuannya di sini menentukan selang di sekitar nilai Y untuk menunjukkan ketidakpastian nilai Y pada XI tertentu ya. Jadi
Kalau ini misalkan kita ngamati XI gitu ya, ini kan YI-nya gitu ya, YI head-nya gitu ya, titik di sini. Ini kan garis regresi ya. Garis regresi ini kan garis Y topi, titiknya di sini. Nah, kita bisa membuat suatu selang kepercayaan ya. Yang biru ini, perhatikan yang biru ya. Ini selang kepercayaan bagian, maksudnya dia di bawah garis regresi, yang biru ini di atas garis regresi ya. Nah, ini yang biru itu adalah selang prediksi untuk nilai harapan. Nilai harapan atau orang nyebut juga rataan. Atau juga kadang-kadang kita nyebutnya min dari Y pada XI tertentu. Jadi secara rata-rata, jadi kalau kita punya luas lantai rumah segini, secara rata-rata gitu ya, selang kepercayaan harga rumahnya itu kisarannya nilai di sini sampai di sini gitu ya. Itu selang kepercayaan untuk rata-rata ya. Sedangkan yang merah ya, karena ini nanti formulanya beda ya. Sedangkan yang merah ini adalah selang prediksi untuk satu amatan atau individu Y pada nilai XI tertentu. Jadi kalau harga rumahnya di sini, maka selang kepercayaan satu rumah gitu ya, itu dinilai yang merah ini. Ini yang batas atasnya, ini yang batas bawahnya. Jadi kalau Y itu yang biru ini adalah rata-rata, jadi rata-rata mungkin rumah di sekitar perumahan di situ gitu ya rata-ratanya. Tapi kalau yang merah ini adalah harga satu rumah gitu ya. Jadi bedakan. Karena nanti formulanya ini beda-beda. Ini ada yang disebut sebagai selang kepercayaan nilai harapan atau rataan atau min, sedangkan yang merah ini adalah selang kepercayaan untuk satu amatan atau individu ya. Ya, yang individu tentunya lebih lebar ya, karena risikonya tentunya lebih besar ya daripada menduga rata-rata. Oke, ini adalah formula untuk selang kepercayaan untuk rataan nilai Y pada nilai XI tertentu. Yang biru tadi ya, yang secara rata-rata. Jadi formulanya ini adalah Y hat-nya pada XN tadi itu plus minus T ya. Kita pakai T, bebasnya N-2, alfa per 2 ya, kalikan SE ini adalah penduga standar errornya dari Galat, dikalikan akar 1 per N ditambah ya, ini adalah simpangan dari amatan yang mau kita prediksi tadi, XN plus 1 terhadap rata dari X barnya dikuadratkan, dibagi dengan jumlah kuadrat X ya. Sedangkan kalau individu itu ada tambahan ini, ada tambahan 1. Sebenarnya formulanya sama, hanya ada tambahan 1. Tambahan nilai 1 ini untuk menggambarkan ketidakpastian pada prediksi individu. Dan tentunya ini pasti lebih besar daripada yang menggunakan rata-rata ya. Nah, perhatikan formulanya ini tadi yang saya sebutkan, dia ada mengandung simpangan nilai amatan itu terhadap X bar-nya ya, kuadrat ya. Sehingga lebar selang ini tentunya berbeda-beda pada setiap nilai XI tergantung jaraknya simpangannya nilai yang kita prediksi tadi terhadap rataannya ya. Kalau nilai amatannya yang kita prediksi itu dekat dengan rata-rata, berarti ininya kan kecil gitu ya. Tetapi kalau yang kita prediksi ini XN per satunya posisinya jauh dari rataan, tentunya nilainya akan besar. Lebar kelasnya juga akan, sangkanya juga akan semakin lebar ya. Dan ini sebenarnya tercermin di sini tadi ya, kalau kalian lihat. Nah ini, bisa kalian lihat, ini katakan ini senternya gitu ya, senternya. Nah kalau XI-nya semakin ke sini, ya semakin bergeser ke sini, semakin jauh gitu kan. Ini kalian bisa lihat selang kepercayaannya semakin lebar ya. Ini juga demikian. Makanya tidak seperti selang kepercayaan beta tuh atau apa tadi yang dia garis lurus mungkin ya karena tapi kalau untuk prediksi ini dia bentuknya seperti ini. Ya. Jadi semakin dia menjauh dari pusatnya dia semakin lebar ya. Jadi yang tengah-tengah itu pusatnya itu dia paling selangnya paling terkecil gitu ya. Tuh. Ini sebagai ilustrasi
tentukan selang kepercayaan untuk ini rata-rata ya, jadi lambangnya selalu ekspektasi, nilai harapan, atau rataan, atau min ya. Min dari Y ketika X-nya bernilai N+1 ya. Tentukan selang kepercayaan 90% untuk rataan harga rumah pada luas lantai 2000 meter persegi ya. Tadi kita udah punya Y-nya ini ya. Maka selang kepercayaannya adalah YN+A ini, nilai ini ya, plus minus. Tadi kita masukkan aja formulanya. Nah, diperoleh seperti ini, 317,85 plus minus nilai ini. Nah, nilainya yang ini, margin of error ya, sering nyebutnya ya saya, 37,12 ya. Kalau kalian masukkan, itu berarti selang kepercayaan prediksi rataan harga rumah pada luas 2000 meter persegi ini antara 280,66 juta sampai 354,90 juta ya. Prediksi rataan ya, jangan lupa ini rataan. Kisarannya seperti ini ya. Sedangkan kalau untuk individu gitu ya, individu tinggal nambahkan komponen 1 ya. Nah, ini kita bisa lihat nilainya lebih lebar ya. Kisarannya 215 sampai 420 juta gitu ya, lebih luas karena prediksi harga satu rumah ya. Bisa dipahami? Iya Bu, masih memahami Bu proses. Oke, proses ya. Oke. Kemudian ini yang penting lagi ya. Jadi kalau kalian buat model regresi itu kan ada asumsi ya, masih ingat ya asumsinya sebarannya galatnya harus normal, homogen ragam ya, antar amatan itu bersifat bebas gitu ya. Nah, ini kalian bisa melakukannya menggunakan analisis grafik ya. Di Excel juga sudah bisa dilakukan. Minggu lalu sudah saya contohkan, nanti kita coba yang soal yang lain ya. Nah, jadi model regresi linear ini kan tentukan berdasarkan minimisasi jumlah kuadrat galatnya, masih ingat ya. Jika terdapat pencilan ya, maka galatnya kan besar ya. Jadi kalau ada amatan yang pencilan itu kan yang jauh ya. Yang jauh, maka dia pasti galatnya akan besar. Sehingga karena galatnya ini besar, dia akan berpotensi juga memperbesar jumlah kuadrat galat ya. Karena nilainya besar, akhirnya jumlah kuadratnya kan juga kalau dikuadratkan kan juga besar gitu ya. Nah, dan tentunya kalau karena kita pakai minimisasi jumlah kuadrat, kalau ada pencilan ini tentunya akan mempengaruhi ya penduga model regresinya. Jadi ada pencilan, dia akan mengganggu hasil penduga slope dan interceptnya ya, terutama slope ya, slope karena slope itu paling penting ya. Karena kalau slope itu berubah, bisa saja berubah malah koefisiennya berubah ya. Kalau koefisien berubah itu malah lebih gawat lagi ya. Nah, kita bisa meriksa adanya pencilan ini menggunakan grafik ya. Nah, grafik kita bisa ya bisa box plot pada galatnya atau plot pencaran biasa juga saya rasa bisa ya. Kemudian kita putuskan model yang digunakan secara logis, apakah amatan ekstrim ini tetap berada dalam model atau dikeluarkan. Jadi kalian mesti hati-hati ya, apakah kalau dimasukkan itu perubahannya bagaimana, kalau tidak dimasukkan perubahannya itu bagaimana ya. Kalau perubahannya besar, saya rasa itu perlu dicermati dari segi aplikasinya ya, apakah diperbolehkan atau tidaknya ya. Sebenarnya ada ya model regresi yang kalau pencilan itu tetap ada, tetap masuk, itu ada namanya regresi robust. Jadi regresi yang dia kekar gitu ya terhadap pencilan, nggak dipengaruhi pencilan. Nah ini ilustrasi ini saya ambil data yang sama, yang house price itu ya. Ini output dari Excel, ini luas lantainya, ini nilai galatnya ya. Nah, kalau diperhatikan di sini, nah, memang kayaknya nggak ada yang jauh gitu ya. Pencilannya yang jauh dari yang lain tuh nggak ada ya. Semua rata-rata di sekitar masih garis sini gitu ya.
Kemudian kalau kita lihat perhatikan ini adalah nilai prediksinya ya. Ini output dari ini semua Excel. Ini kayak garis regresinya lah yang oranye ini ya. Ini kalau kalian perhatikan titik-titiknya ini nggak ada yang maksudnya posisinya mungkin di jauh di sini gitu ya. Atau di bawah atau mungkin di ujung sini nggak ada ya. Masih wajar-wajar saja ya. Nah, di sini juga kalau dilihat ini ada normal probability plot. Memang di Excel itu hanya titik-titik ini saya buat garis aja ya. Nah, ini kalau normal probability ini untuk ngecek apakah asumsinya normal atau tidak ya. Kalau garisnya ini banyak yang jatuh di garis lurus ini ya. Ini bisa dikatakan dia sebarannya ini normal gitu ya. Tapi kalau banyak amatan yang keluar dari garis lurus itu maka dikatakan dia tidak normal ya. Cuman saya nggak tahu ini mestinya yang diuji ini galatnya ya, bukan Y-nya ini. Nanti saya cek lagi ya. Nanti kita lihat aja Excel-nya. Mungkin di Excel tuh yang dikeluarkan ini memang normal probability plot untuk Y ya, bukan galat mungkin ya. Mestinya ini kalau untuk ngecek normality probability plot itu normality untuk galatnya. Mungkin ini memang outputnya Excel-nya seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya coba ini data yang awal ya, house price ini persamaannya, atau saya punya data yang lain, saya lupa ini ya. Oh, data yang lain ini ya. Nah, kemudian ini saya buat ada pencilan di sini. Ini aslinya ini ya. Terus saya buat ada satu nilai yang jauh ya. Kalian bisa lihat perubahan garisnya. Yang asalnya seperti ini ya. Begitu dikasih satu di sini berubah kan slope-nya. Kalian bisa perhatikan slope-nya sekarang 1,558 ya. Asalnya kan 5,2. Ya. R kuadratnya tadinya 0,58 udah bagus. Begitu ada pencilan, ini R kuadratnya turun dan kalian bisa lihat slope-nya ini kan hampir datar ya. Hampir datar, makanya R kuadratnya ini juga kecil karena amatannya banyak yang jauh ya. Kalau di sini kan amatannya sekitar garis regresi nih. Ya, amatannya. Kalau di sini amatannya jauh dari garis regresi. Makanya R kuadratnya ini kecil, ini R kuadratnya lebih besar ya. Jadi inilah pengaruh pencilan ya. Di pengaruh pencilan itu bisa merubah slope. Slope yang asalnya 5,2 sekarang menjadi 1,5 ya. Nah, R kuadrat ini sebenarnya dampaknya karena tadi ada perubahan ini sehingga galatnya semakin besar ya. Kalau galatnya semakin besar, jaraknya jauh, maka R kuadratnya akan semakin rendah ya. Karena R kuadrat itu kemarin rasio dari apa? Rasio dari jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total ya. Jumlah kuadrat totalnya akan berubah ya karena adanya pencilan juga ya ini ya. Ya, udah materinya. Kita lihat soal aja ya sekarang ya kalau gitu ya. Saya buka dulu Excel-nya. Sambil saya buka Excel ada yang tanyakan. Dari Bim masih memahami Bu. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh. Iya silakan tanya, nggak usah malu-malu ya. Oke, kalau ini saya bukakan aja ya contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Regresi korelasi udah dicoba belum ya yang dari Ibu kemarin Excel-nya? Udah dicoba belum? Udah siap Excel ini tinggal ngeran ya sebenarnya ya. Oke, ini tentang apa nih? Hubungan antara bobot dan lebar apa ini? Chest itu apa tuh? Dada. Apa? Lebar apa?
Cuma nggak jelas ini ya. Oh dari bayi ya ini ya. Dari bayi ini. Bobot badannya sama lebar apa ini ya, dada apa itu yang bahu, yang dari bahu ke bahu itu apa biasanya? Ya lebar dada ya. Ini ya. Tentukan R-nya. Nah, saya rasa R bisa ya. Korelasi kemarin gimana formulanya? Nah, kalian juga bisa pakai ini ya. Data analisis ya. Cuman ini kepanjangan ya data analisis ya. Atau langsung regresi aja ya, di sini juga bisa. Ada korelasinya kalau nggak salah ya. Kita bisa pilih regression. Oke ya. Kita masukkan input Y-nya. Oh ternyata di Excel ini hanya satu ya ininya. X-nya bisanya ya. Oh, sebentar ini mestinya enggak. Ini enggak ikut ya. Oh label bis. Oh. Berarti ini ya kalau gitu ya. Ini. Cuma saya nggak tahu label bisa masuk ya. Oh label bisa masuk. Berarti kita mulai aja ya coba ya. Ini sebagai apa ya? Oh ini hanya ini kalau ini hanya korelasi ya. Sebentar. Kalau ini hanya korelasi ya. Tapi saya tulisnya regresi ya. Oke, sorry. Cancel dulu ya. Ini ada pertanyaan. Cancel dulu. Oke. Oh nggak ada pertanyaan regresi. Ini kemarin arm strength. Yang ini temperatur. Ini aja ya. Ini ada pertanyaannya regresinya enggak? Oh iya. Tentukan selang kepercayaan 95% ya. Terus yang ini apa ini? Using value ini tentukan ini untuk prediksi ya ini ya. Confidence interval for the amount of converted sugar corresponding to X in exercise ini ya. Selang kepercayaan 90% for amount of converted sugar. Nah, cuman ini nggak disebut ya, dia mau apa single satu atau rata-rata ya. Ya udah kita buat dua-duanya aja. Oke, kita ini dulu ya. Ini terlihat? Saya perbesar ya. Oke. Ini tentukan garis regresinya. Berarti kita masuk dulu data ini ya. Analysis, regression. X-nya ini temperatur. Salah. Oh ya, X-nya ini. Oh salah ya, berarti Y-nya yang ini ya. Maaf nih, Y-nya dulu yang dimasukin ya. Terus X-nya. Ya. Kemudian label. Oke, output ring-nya new book aja ya. Ini kita bisa mengeluarkan residual bisa. Residual yang dilakukan bisa. Residual plot bisa ya. Line fit plot bisa. Normal. Coba kita lihat normal probability plotnya ya. Oke, iya. Oh iya, ternyata normal probability plotnya itu untuk Y ya. Nah, padahal sebenarnya kita butuh untuk yang galat ya. Ini outputnya, ntar saya perbesar. Oke. Berarti kalau selang kepercayaannya, oke, ini R-nya ada nggak? Ini R kuadratnya ya ini ya. Ini adalah koefisien apa? Determinasi ya. Koefisien determinasi. Artinya apa? Koefisien determinasinya berapa ini? 49,9 ini. Ya, kalau dibulatkan mungkin 50% ya. Artinya apa? Persentase keragaman dari apa tadi? X-nya apa tadi? X-nya tadi itu ini ya. X-nya ini temperatur, Y-nya converted sugar ya. Jadi ini berarti persentase dari apa ini? Persentase keragaman ya. Keragaman Y ya ini ya. Y-nya tadi apa? Converted sugar ya.
converted sugar. Ini yang dapat dijelaskan oleh X ya, oleh X itu berarti temperatur ya. Ini sebesar berapa? 50%. Ya, sekitar 50% lah kalau dibulatkan ya. Jadi itu. Jadi koefisien determinasinya yaitu persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh ini dapat ya. Dijelaskan oleh X, temperatur itu sebesar 50% ya. Berarti ini sebenarnya masih belum bagus ya karena masih menjelaskan 50% ya. Mungkin kenapa ini kecil? Mungkin nggak cukup converted sugar itu dijelaskan oleh temperatur. Mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak dicobakan itu tidak di cover kan di penelitian ini. Jadi perlu ditambahkan mungkin ya. Jadi kenapa ini kecil ya? Memang karena masih hanya X-nya 1 gitu ya, hanya temperatur bisa saja ini rendah ya. Mungkin ada peubah-peubah lain yang bisa ditambahkan ke penelitian berikutnya ya. Kemudian dari sini kalian bisa tahu R-nya karena ini hanya Y sama X ini sebenarnya korelasi ya ini ya. Ini korelasi antara X dan Y ya. Korelasi X dan Y. Artinya apa di sini? Korelasinya 0,7. Korelasinya kan positif ya. Korelasinya positif berarti kalau temperaturnya naik, converted sugar-nya juga akan naik ya, karena korelasinya ini positif ya. Dan ini cukup tinggi ya 0,7 berarti ada hubungannya sangat erat ya. Kemudian kalau nilai ini, nilai korelasi ini kalian kuadratkan, dia akan sama dengan koefisien determinasi ya. Jadi koefisien determinasi ini kalau kalian ini adalah R kuadrat ya. Kemudian standar error ini yang terkait dengan apa kemarin tuh? Standar error itu ya yang SE itu ya. SE atau galat ya ini ya. Simbangan baku galat gitu ya. Galat ya ini ya. Yang lambangnya tadi SE itu ya. Kemudian yang terkait ANOVA ini tadi ya, dari uji ANOVA ini kita bisa lihat uji F-nya ini. Uji F-nya ini ya. Ini ya. Kalau kita lihat signifikansinya berarti karena dia lebih kecil dari apa ini? Kalau kita pakai alfa 0,05 ini lebih kecil dari alfa 0,05 gitu ya. Maka kesimpulannya adalah tolak H0 ya. Artinya betanya itu tidak 0 gitu ya, tidak 0. Jadi betanya tidak sama dengan 0 gitu ya. Atau kalau dikaitkan dengan percobaan berarti pengaruh suhu ini terhadap converted sugar itu berarti nyata gitu ya. Kemudian ini adalah ini adalah uji ya. Ini uji hipotesis untuk apa? Uji T ya. Uji T untuk hipotesis yang beta 1 slope ya, beta 1. Kemudian ini adalah selang kepercayaannya ya. Ini upper, lower, ini apa lagi ini ya? Oh, ini ada dua. Kenapa dua macam ya ini? Lower, upper. Kok ada dua macam ya? Kenapa dua-duanya terus nilainya beda ya? Sebentar. Ini koefisien slope-nya ini kan ya, slope-nya ya. Slope-nya berarti slope-nya kisarannya oh sama ya ini ya. Sama nilainya ini.
Sama kan ini ya? Jadi membingungkan. Jadi slope-nya berarti ini ya, kisaran nilainya dia berkisar dari berapa ini? Slope-nya selalu positif ya ini ya. Kalau lihat selang kepercayaannya tidak melalui titik 0, maka kalau dilakukan uji dia juga signifikan ya, sama dengan ini tadi ya. Signifikan ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, oke, ini outputnya ya. Outputnya galatnya simpan di mana ya sama dia ya? Oh ini ya, ini galatnya. Nah ini kalian bisa sebenarnya apa? Ini adalah converted sugarnya ya, predictednya ini Y topinya, terus ini residualnya, ini yang dibakukan ya. Nah ini kalian bisa ngeplot antara predicted ini dengan, ini saya copy dulu ya, atau yang residual ini saya hapus aja ya. Kita pakai yang dibakukan aja ya, karena dibakukan tuh nggak terlalu besar gitu ya. Nah ini kalian juga bisa plot ya, insert gitu ya. Plot untuk melihat homogen ragam tidaknya ya. Ini ya. Sebentar, ini yang Y yang mana ya? Oke, ini. Ini harus dikecilin ya sebentar ya, biar gambarnya bisa gede. Oke. Nah ini ya. Nah ini kebanyakan mungkin ya. Ini predicted, ini kebanyakan kita bisa akses ya. Kita mungkin startnya dari 8 aja ya. Sampai maksimum dia 11 aja mungkin ya. Ini plotnya ya. Kemudian ini galatnya ya. Jadi yang di sini ini galatnya. Desain kalian bisa klik ini ya. Nah ini aksesnya adalah apa? Galat baku gitu ya. Yang ini galat, ini adalah Y head gitu ya. Saya tulisnya Y head gitu aja ya. Nggak bisa lambang soalnya ya. Oke, fontnya saya perbesar supaya kelihatan. Mungkin gridnya saya hapus aja ya. Yang lain ya. Oke ya. Jadi kalian bisa ngelihat dari gambar ini ya. Nah, dari gambar ini terlihat, ini hapus aja supaya nggak ngabisin space ya. Oke, kenapa ketarik-tariknya nggak narik semua ya. Nah, ini bisa terlihat di sini apa namanya nilai galatnya ini nggak ada yang mengandung bencilan ya. Bisa dilihat dari nilai-nilainya ini nggak ada yang jauh kisarannya ini. Memang ya kalau mengacu ke selang 95% itu kisarannya -2 sampai 2 gitu ya. Kan -1,96 sampai 1,96. Sedangkan galat bakunya ini kisarannya bisa dilihat -1,5 sampai 2. Jadi tidak ada amatan yang apa namanya pencilan gitu ya di sini ya. Dan kalau dilihat ini pola sebarannya tidak punya pola, jadi ragamnya bisa dikatakan homogen. Jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan tidak ada pencilan ya. Ada pencilan. Terus yang dari gambar ini juga kita bisa menyimpulkan ragamnya homogen ya. Sedangkan untuk normal itu nggak bisa ya di Excel, ada di software Minitab tuh bisa gitu ya.
Nah, ketika kalian ngeplot ini, jangan galat baku itu diplotnya dengan Y hat ya, jangan diplot dengan Y. Nanti nggak benar ya, karena ada korelasi antara galat baku dengan Y. Atau kalian bisa ngeplotnya galat baku dengan X ya. Jadi ketika ngeplot itu galat versus Y hat ya, atau galat versus X ya. Ya, yang kalian plot seperti ini untuk melihat apakah ada pencilan atau tidak ada pencilan gitu ya, dan ragamnya mungkin atau tidak. Kalau galatnya ini punya pola kayak corong gitu ya, di sini kecil terus di sini melebar, berarti ragamnya tidak mungkin ya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya tadi apa? Ini estimate sudah ya. Nah, kemudian estimate ini ya, ada estimate mean amount converted sugar produced when the code. Jadi ketika temperaturnya 1,75, tentukan selang prediksinya ya, ini ya. Ini selang prediksinya ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Oke, kita selang prediksi ketika 1,75. Oke. Kita sudah punya regresi. Tadi mana modelnya? Ini ya koefisiennya ya, saya copy aja ke sini. Saya copy ke sini ya, ini ya. Nah, ini koefisien, sorry ya. Ini kuatirnya berubah nggak ya? Ini aja, paste spesial aja ya. Values, kuatirnya ketika di paste, enggak ya. Ini adalah apa tadi? Intercept ya. Kemudian ini adalah slope ya. Kemudian X-nya adalah berapa di sini? 1,75 ya. Maka di sini apa namanya? Y hat-nya berapa? Y hat-nya sama dengan nilai ini ya, intercept ya, ditambah slope dikalikan dengan converted sugar-nya berapa ya. Nah, ini adalah Y hat-nya ya. Kemudian kita diminta membuat selang kepercayaan prediksi rata-rata ya, rata-ratanya ya. Nah, saya ambil dulu ya itunya, formulanya saya juga lupa ya. Bentar, ini harus mindahin ini. Formulanya tadi. Saya pindah di sini ya, formula saya copy ya, saya kecilin. Ini ngitungnya ini ya, apa? Hitung sendiri ya ini ya. Ini. Nah, kemudian kita harus ngitung apa ini? SE-nya tadi sudah ada ya di output ya. SE-nya tadi ini ya. Ini SE-nya. Kita copy ya SE-nya ke sini. Kita punya info ini. SE sama dengan oke, nggak mau. Nggak mau. Terus kembali lagi ya. Copy. Oke, mau. Ini SE-nya. Kemudian kita harus tahu informasi X bar ya. X bar-nya juga kita harus tahu. X bar berapa ini. Terus kita juga harus tahu informasi ini ya. Jumlah kuadrat X ya. Jika X gitu aja ya. Jika X-nya ini berapa. Oke. Nggak ada ya. Kita harus ngitung ini. X bar berarti average aja ya. Average dari X-nya ya. Terus sebentar ya. Saya ngecas dulu.
Ini average dari X ya. X-nya tadi yang mana ya? Oke, ini. Oh iya, itu belum ada tanda sama dengannya, dia nggak mau. Nah, average ya. Ya, ini average-nya ya. Kemudian jumlah kuadrat itu ada nggak di sini komen tuh ya? Sum square. Sum square ini ada ya. Sum square dari ini ya. Ini jumlah kuadrat ya. Ini sum square X-nya sudah ada ya. Nah, komennya sum square ya ini ya. Kalian ingat-ingat ya. Oke, sekarang berarti kita harus menghitung ini dulu ya. Supaya mudah ya. Kita harus hitung apa lagi ini? T dari ini. T-nya berapa nih? T derajat bebasnya berapa ini? N-2. Nah, kalau kalian mau cepat ngitung bisa ngeliat sini nih. N-2-nya 9 ya. N-2-nya 9. 9. Nah, ini selang kepercayaannya berapa tadi ini? Kok nggak tentukan ya? Nah, misalkan ini selangnya misalkan ini mau 90% aja ya. 5% gitu misalkan ya, prediksi. Nah, berarti kita harus ngitung T 0,025 ya. Derajat bebas 9 ya. Ini berapa ya? Nah, kita bisa namanya kepada apa? T inverse ya. 2 til ya. 2 til 0,025. Derajat bebasnya adalah 9 ya. Ini ya. Udah ada, berarti kita ngitung yang bagian ini ya. Nah, kemarin saya nyebutnya margin of error ya. Nah, saya singkat aja ini ya, ME ya. Itu berarti adalah nilai T ya dikalikan dengan SE ya. Nah, dikalikan lagi SQRT ya. SQRT dari, oh iya ya, kita harus ngitung ini dulu ya. Oh nggak apa-apa. 1 per berapa ini? N-nya ada tadi berapa N-nya? 11 ya. 11 ya. Ditambah ini kurungnya jangan lupa tambah ya. Oke, tambah dari kurung lagi, jangan ini apa minim kurung ya. XN-nya tadi ini ya. Oke, dikurangi ini ya, rataannya dipangkatkan 2. Terus dibagi dengan ini ya, jumlah kuadratnya ya. Oke, jadi ini jumlah ini sebaiknya kurung aja mungkin ya. Khawatirnya ini nanti salah. Oke, kita kurung lagi. Oke. Ya. Oh, kurang kayaknya. Nah, ini dia ya, makanya kurung-kurung begini. Jadi ini atau gini aja. Kita hitung dulu ya yang ini ya. X N plus 1 dikurangi ini ya, X bar ya, X bar pangkat 2. Supaya cepet aja. Pangkat 2 ya. Kayak yang dihitung ya. Nah, ini kita hitung dulu deh di sini. Sama dengan, daripada nanti salah-salah terus. Dikurangi ini pangkatkan 2 ya, pangkat 2. Oke, kita hitung dulu lah satu-satu ya. Kemudian nilai ini 1 per N,
nilai dalam ini, nilai dalam akar ya. Nah, ini saya hitung berapa ini? Sama dengan 1/11 ya. Plus, nah ini hati-hati kalau udah gini, yang khawatirnya yang dipluskan tuh yang 11-nya gitu ya. 1/11 tambah dengan ini dibagi dengan jumlah kuadrat X ya. Nah ini baru benar ya, nilai dalam akar gitu ya. Sehingga ME-nya berarti sama dengan nilai T ya, bintang SE-nya ya, bintang SQRT square root dari ini ya. Nih kita sudah punya ini, maka selangnya ini saya bisa bawa aja sini ya. Maka selangnya berarti sama dengan, selang kirinya berarti sama dengan nilai Y hat ya, dikurangi ini. Ya. Ini yang batas bawah ya. Oke. Batas atasnya adalah sama dengan nilai ini ya, ditambah dengan margin of error tadi ya. Ini nilainya ya, jadi ketika amount sugarnya itu 1,75 gitu ya, maka selang kepercayaan prediksi rata-rata, ini rata-rata ya maksudnya ya, prediksi rata-rata. Rata-ratanya itu ini ya. Ini adalah kisarannya ini. Antara 9,06 sampai 10, ini secara rata-rata gitu ya. Kalau dia hanya satu satu temperatur saja. Lari ya. Ini mau saya kenceng banget larinya. Kalau hanya satu amatan ini tinggal nambahin 1 gitu ya. Kemudian apa lagi? Ini sebenarnya lanjutan aja ya ini ya pertanyaannya. Interval B1 sudah ada ya ini ya tadi ya. Kalau B1 sudah ada outputnya di sini ya. Ini sudah ada outputnya di B1 ya. Kemudian ini sudah ada pertanyaan tadi ya. Ini juga sama bagaimana kalau X-nya 1,6 ya. Temperaturnya gitu ya. Oke, saya save, nanti saya share aja lah ke kalian, mungkin kalian membutuhkan ya. Kemudian apa lagi ya? Korelasi udah ya, kalau korelasi ya minggu lalu ya. Oke, ada pertanyaan. Saya nunggu pertanyaan loh sebenarnya sebelum berfoto. Ada pertanyaan enggak? Belum ada yang tanya? Di WA ada yang tanya enggak? Udah bisa ya, yang jelas ya. Jangan enggak tanya, enggak bisa nih. Perlu Ibu buat summary lagi enggak? Perlu, Bu. Perlu? Boleh, Ibu. Boleh ya. Summary regresi ya. Kalau yang itu kan sudah ya, yang persebaran percontohan, terus selang kepercayaan kan sudah ya, yang waktu kita bertemu awal-awal itu ya. Tinggal nambahin yang 2 grup itu kan, udah ya. Nah sekarang mungkin yang regresi aja ya, yang Ibu summary ya, kalau gitu ya. Oke, Ibu summary dulu. Tadi Bu buka kanvasnya dulu ya. Oke, Ibu share. Iya ya, memang kuliah seperti ini. Saya berharap kalian ngerti ya sebenarnya ya. Tetapi terus terang ya, saya sebenarnya pingin apa ya, pingin ngasih banyak gitu ya, tahu
kalian juga bisa tahu banyak. Tapi tadi ya terbatas lagi ya. Karena komunikasi langsung itu terus terang beda banget dengan seperti ini ya. Oke, Ibu summary tentang korelasi ya. Oke, korelasi dulu. Korelasi, boleh deh mulai korelasi ya. Terus korelasi terus regresi. Sebentar, saya buka dulu slide saya. Sekilas apa aja sih yang di regresi ini. Oh ya, sum square error itu ya. Oke. Oke. Buat summary ya. Oke, pertama korelasi ya. Kita belajar korelasi. Korelasi ini kalau populasi lambangnya apa? Ru ya, jangan lupa. Ini lambangnya Ru. Kalau contoh itu R ya, umumnya R ya. R itu correlation. R itu formulanya adalah apa? Masih ingat? Sigma dari XI min X bar ya. Kalikan YI min Y bar dibagi sigma XI ya dikurangi X bar kuadrat ya. YI min Y bar sigma juga ya, sigma ya. Nah, ada juga sih yang pakai rumusnya ini dibagi apa? Ini ya dibagi N gitu ya. Yang menggunakan ini, oh maaf ini akar ya. Ini akar ya. Karena kalau nggak akar nanti ini ya. Ini ada yang dibagi dengan N, terus ini juga demikian ya. Ada yang N-1 di sini. Sama saja sih. Ini kalau mau N-1 gitu ya. Tapi N sih umumnya ya, N aja ya. N ini N gitu ya. Sama aja karena N-nya ini akan hilang gitu ya. Ini akar kan ya. Nah ini N-nya hilang. Jadi saya makanya lebih suka menggunakan formula ini aja. Kalau kalian mau bagi N, sama aja dibagi N semuanya, hasilnya sama saja gitu ya. Nah ini sering saya nyebutnya, sebenarnya kalian bisa di Excel itu menggunakan sum product ya, ini ya namanya ya, sum square product ya. Kalau Indonesianya ini jumlah hasil kali gitu ya. Hasil kali atau langsung aja ya, kalau di ini kan sudah ada ya outputnya ya, nggak usah ribet-ribet. Tapi siapa tahu ya nanti pas pilihan apa soal pertanyaan kalian dikasih nilai jumlah kuadratnya ini, terus dikasih nilai ini, kalian juga harus bisa menghitung gitu ya. Tapi paling nggak mesti ngerti dasarnya ini sebagai jumlah kuadrat X ya, tadi saya sebutnya apa, sum square ya tadi ya. Kalau komen di ininya ya, di Excel-nya ini adalah jumlah kuadrat gitu ya. Nah korelasi ini mengukur apa? Keeratan hubungan linier ya. Jadi ini koefisien ini hanya bisa korelasi ini hanya keeratan hubungan linier ya. Dan ini perubahannya harus skala pengukurannya itu yang ini ya, kuantitatif. Kuantitatif ya. Yang masuk kuantitatif itu adalah apa? Interval rasio ya. Interval dan rasio ya. Kalau skala pengukurannya yang lain kayak kategori nggak bisa menggunakan korelasi ya. Nah, koefisien korelasi yang formula ini disebut sebagai korelasi
nama penemunya adalah korelasi Spearman ya. Korelasi Pearson, maaf, korelasi Pearson ya. Nama penemunya ya. Sedangkan kalau untuk data kategorik itu ada korelasinya namanya Spearman salah satunya ya. Ada korelasi yang lain-lain juga ya. Jadi kalau yang saya kenalkan di regresi ini untuk yang numerik itu namanya adalah korelasi Pearson ya. Ini ya. Saya nggak membahas tentang kategorik ya. Memang tadinya mau ngasih tapi tanggung banget gitu ya. Mendingan saya melengkapi langsung regresi sekalian gitu ya. Jadi ini yang kuantitatif ya, ini pakai namanya Pearson tadi ya, ingat-ingat namanya ya. Kemudian kalau hubungannya tidak linier ya, ini kan hubungannya linier ya. Jadi kalau misalkan punya amatan yang polanya melengkung gitu ya, misalkan saya punya titik-titik yang ini melengkung enggak ya? Ini kan kayak gini nih. Ini kalau kalian ukur korelasinya, dia akan kecil ya. Karena apa? Karena yang diukur itu kan linier, sedangkan yang liniernya mungkin di sini ini jatuhnya hanya sebagian aja ya. Kalau linier kan jatuhnya mungkin seperti ini ya. Nggak tahu tuh liniernya gimana ya. Apa begini ya? Nah, ini ya. Mungkin liniernya seperti itu. Ya. Jadi sedangkan yang ini kalau dilihat di gambar ini kan yang hijau ini kan kuadratik ya. Jadi kalau hubungan Y dan X-nya ini tidak linier, ini bisa dilinierkan ya. Jadi kalau seperti ini linierkan dulu ya. Caranya dengan bisa X-nya ini diakarkan gitu ya. Atau Y-nya ini dipangkatkan 2 ya. Seperti itu ya. Kemudian uji korelasi itu ada 2 macam ya. Ada yang ini ya. Satunya ini rho tidak sama dengan rho 0. Ini secara umum menggunakan Z ya. Satu lagi korelasinya kalau rho-nya sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Yang ini menggunakan statistik T. Nah, Z-nya itu sebentar saya juga nggak hafal ini formulanya. T-nya itu adalah R, atau saya copy aja ya, daripada saya bolak-balik ya. Ini. Nah, ini ujinya. Oke. Ini ya ujinya, kalau yang ini. Oke. Terus yang ini ujinya adalah lumayan panjang ya formulanya. Ya, ini formulanya ya. Ya, ini tentang korelasi ya. Kemudian kita masuk regresi ya. Nah, regresi. Kita yang membahasnya hanya regresi linier ya. Hubungannya linier sederhana ya. Sederhana ini X-nya hanya 1 ya. X-nya hanya 1. Ya linear ya hubungannya ya. Nah, modelnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ya ditambah galat. Ini model regresi dari populasi ya, maksudnya ya. Populasi. Ya. Nah, ini sudah tahu ya kalian ya. Ini apa namanya? Peubah dependent ya
atau disebut apa lagi? Respon ya. Ya, terus ini berubah apa lagi? Ini berubah independen ya. Oh, ini berubah apa lagi? Namanya penjelas ya, prediktor. Kemudian ini apa? Galat ya. Ini adalah slope. Ini adalah intercept ya. Intercept. Nah, kemudian populasi ini diduga ya dengan dari contoh ya. Model contohnya adalah Y topi ya. B0 ditambah B1X ya. Tuh. Nah, penduganya ini diperoleh B0 dan B1 ini diperoleh dengan apa? Metode kuadrat terkecil ya. Metode kuadrat terkecil ya. Kecil ya. Artinya apa? Di metode kuadrat terkecil itu kita meminimisasi jumlah galat ya. Galat ya. Galatnya ini kuadratnya kan galatnya dikuadratkan ya. Kuadrat terkecil, galatnya yang dikecilkan ya. Ini kita minimumkan. Itu kita meminimumkan dari Y yang dari apa? Amatan itu dengan Y headnya ini. Namanya EI-nya ini ya. Kita minimumkan ya. Jadi galat itu adalah simpangan nilai amatan dengan YI topinya ya. Masih ingat gambarnya? Oke, misalkan kita punya titik-titik di sini. Yang maksud galat itu adalah simpangan ini ya. Ini adalah E-nya ya. Ini E. Ini adalah E. Ini semua dijumlahkan ya. Dikuadratkan, karena kalau nggak dikuadratkan rataannya itu 0 ya, makanya perlu dikuadratkan ya. Nah, yang di garis sini yang di garis sini ini adalah garis regresi ya, ini adalah Y hat ya, Y hat ya. Yang model ini ya tadi ya, B0 sama dengan apa? Ditambah B1X ini ya. Nah, simpangan amat-amatan tadi itulah galatnya, kita minimumkan ya. Nah, kita punya penduga apa? B0 formulanya masih ingat? B0 itu adalah Y bar dikurangi B1X bar ya. B1 itu adalah apa? Jumlah apa tuh? Saya hafalnya gini ya. XY dibagi jumlah kuadrat X ya. Atau sama dengan, kalau pakai formula boleh aja sih mau pakai formula ya. Atau saya ambil aja di PPT ya formulanya ya. Nah, formulanya sama sih dengan ini ya. Iya, sama ya. Jumlah hasil kali XY atau sama dengan ini tadi ya. Jadi formulanya dia juga sama dengan korelasi kalikan S dari Y, apa simpangan baku Y dibagi simpangan baku X ya. Ini ada korelasinya ya. Dari sini kita tahu tanda dari apa? Kamera ya. Tanda B1 sama
sama dengan tanda dari tanda korelasi ya, ini ya, tanda R ya. Kalau korelasinya positif, B1-nya juga positif. Kalau korelasinya negatif, tanda B-nya 1 juga negatif. Jadi searah ya dari formula. Jadi formula ini tadi ya, ini bisa nyatakan seperti ini. Makanya ada hubungan antara B1 dengan tanda R ya, tandanya akan sama. Ini penduganya ya, kita sudah punya penduga. Kemudian penafsirannya masih ingat ya bahwa B0 itu apa? B0 itu adalah nilai apa? Y ketika X sama dengan 0 ya. B1 itu adalah perubahan nilai Y ya. Saya tulis delta aja ya. Ketika X delta X ini naik satu satuan gitu ya. Ya. Jadi perubahan rata-rata Y ketika X-nya itu naik satu satuan ya. Ketika delta X atau ketika X ya, ketika X saja ya. Ketika X naik satu satuan ya. Jadi kalau yang saat tadi kayak temperatur X-nya, di sini sugar tadi satuannya apa. Jadi kalau temperaturnya naik 1 derajat, tadi apa concentrated sugarnya naik apa tadi satuannya, saya nggak perhatikan ya. Ini juga penting ya. Kemudian terkait koefisien regresi ini ada pengujian hipotesisnya ya. Ada pengujian hipotesisnya. Nah, saya cek dulu PPT saya, khawatir mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Oke, ya. Jadi ada uji hipotesis untuk slope ya. Sebenarnya bisa untuk apa namanya intercept, cuma nggak saya bahas karena intercept ini kan jarang, nggak penting peran. Maksudnya dia hanya konstanta aja gitu ya, nggak terlalu penting. Justru slope ini, karena slope ini kan perubahan terhadap Y ketika X-nya berubah. Makanya yang sering diuji itu slope-nya gitu ya. Uji hipotesis ini 0, B1 sama dengan 0. Ini kalian bisa menggunakan uji apa tadi? Uji T ya. Bisa juga uji F ya. Uji T itu adalah apa? B1 dibagi dengan SB1 ya. Nah, SB1 tadi apa SB1 itu? SB1 ini adalah SE dibagi dengan akar ya. Akar jumlah kuadrat X gitu ya. Nah, F itu adalah apa? Kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat ya, galat atau residual ya kalau di situ ya. F iya, kuadrat tengah galat ya. Kemudian oh iya, terkait ini belum ya. Tadi kebaikan model ya, oh belum ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan di sini juga bisa ya. Kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat ya. Jadi bisa hasil-hasilnya ini sama. Jadi boleh saja kalian pakai gunakan apa? Uji T atau uji F ya. Kemudian masih terkait ini ya. Kuadrat tengah ya yang dikomposisi ragam ya waktu itu ya. Dikomposisi jumlah kuadrat ya. Itu saya memberikan ini. Komposisi jumlah kuadrat ini penting ya. Saya capture aja dari PPT ini. Yang gambarnya ini ya. Saya copy dulu.
supaya nggak berubah, jadi saya harus copy ke picture dulu ya. Oke, deskomposisi jumlah kuadrat saya di slide sini aja supaya ini. Oh, ini kecil ya, saya gedein ya. Nah, ini ya. Jadi dekomposisi jumlah kuadrat ini selain tadi penting untuk apa namanya? Selain untuk ini tadi pengujian UCF ya. Ini UCF kan juga menggunakan konsep kuadrat tengah regresi. Kuadrat tengah regresi ini kan diperoleh dari yang itu tadi ya, sum square regression dibagi derajat bebas itu ya. Sedangkan yang bagian bawah ini juga apa? Sum square galat dibagi dengan derajat bebasnya, derajat bebas galat gitu ya. Nah, ini juga konsep ini juga penting dekomposisi apa? Dekomposisi jumlah kuadratnya saya nyebutnya ya. Jadi nanti amat nilai-nilai ini ya maksudnya ya. Jadi kalau kita punya amatan ini, nah, amatan ini garis regresinya ya. Nah, amatan ini ya yang nilainya apa jaraknya dia terhadap rataan, nilai ini ya. Jadi nilai YI dikurangi Y bar yang warna biru ini ya. Ini kalau dijumlahkan keseluruhan itu namanya sum square total ya. Jadi kalau kita punya data Y terus kita cari jumlah kuadratnya, kita dapatkan namanya jumlah kuadrat total. Nah, kemudian kita punya informasi X ini ya. Ada informasi X sehingga kita bisa membuat suatu garis regresi ini ya. Kita bisa membuat garis regresi ini. Nah, sehingga yang jaraknya yang tadi sebesar ini bisa diuraikan jaraknya dia terhadap garis regresi. Ini yang sebagai simpangan amatan terhadap garis regresi ini adalah galat ya. Kalau ditotalkan namanya jumlah kuadrat galat ya. Kemudian diuraikan satu bagian lagi ini adalah nilai simpangan dari Y hat terhadap Y barnya. Kalau ditotalkan untuk semua ini namanya jumlah kuadrat galat ya. Sehingga di sini sum square total itu sama dengan sum square regression ditambah sum square error gitu ya. Error atau galat ya. Nah, kalau model kita bagus, ini harusnya ini yang komponen ini besar. Ya, dibanding maksudnya SSR ini harus lebih besar dari SSE ya. Ini kalau model kita bagus seperti itu. Model bagus. Artinya apa kalau SSR-nya ini sum square regresinya itu lebih besar dari SSE ya? Berarti kan jaraknya apa amatan-amatan itu jadi kalau sum square regresinya itu besar, ini jaraknya dia ke sini, ini kan galat ya ini ya. Nah, jaraknya ke galat ini berarti kecil, jaraknya ke sini ini kecil. Ya, gitu. Itu kalau sum square apa regresinya besar ya. Kalau sum square regresinya kecil berarti jaraknya tuh ke garisnya itu besar-besar. Jadi bisa saja kita punya garis regresi sini, ini di sini jauh-jauh. Jarang gitu ya. Jadi dia pencarannya ke sininya ini tinggi ya. Ini menunjukkan dia sum square regresinya ini kecil. Kalau ini menunjukkan sum square regresinya itu besar. Ya. Jadi ada trade off ya. Jadi kalau ini besar tentunya ini akan kecil gitu ya. Kalau ini kecil dia akan besar. Karena ini kan tetap nilainya. Tetap untuk Y yang sama kita punya nilai sum square total yang sama. Jadi kita tinggal mana yang terbaik, tentunya ini yang diinginkan kan ini yang minimum sekali ya. Ini yang paling terkecil gitu ya. Tuh ya. Nah, kemudian makanya untuk melihat kebaikan model regresi itu menggunakan R
kuadrat. R kuadrat itu adalah sum square regressionnya dibagi sum square total. Jadi rasionya berapa persen model regresi ini bisa menjelaskan keragaman yang ada di Y, ya. Jadi makanya ini kan berapa persen model regresi. Model regresi kan berarti X ya di situ ya. Kita memilih X ini sudah tepat atau belum menjelaskan keragaman Y. Tuh ya. Jadi kalau kalian lupa apa definisinya ya ingat aja ini. Oh, karena ini rasio berarti ya model yang kita buat itu bagus tidak terhadap menjelaskan keragaman pada data yang kita miliki ya. Tuh ya. Hanya ketika uji F ini harus dibagi dengan dari bebasnya ya, karena pada uji F ini yang digunakan adalah kuadrat tengah. Kalau kuadrat tengah itu sum square dibagi derajat, ada derajat bebasnya gitu ya. Oke, itu terkait dengan kebaikan model regresi. Jadi kalau kita ingin regresi kita bagus ya tentunya ini harus besar. R kuadratnya ini yang mendekati 1 ya. Mau misalkan 80%, 90% gitu. Ini yang bagus ya. Kemudian selain R kuadrat, ya kalau R kuadratnya tinggi sih ya, R kuadratnya tinggi, biasanya uji-ujinya juga ini akan nyata ya. Yang kalian uji ini juga nyata. Jadi kalau R kuadratnya itu tinggi, ini biasanya juga uji hipotesisnya itu nyata. Uji hipotesisnya ini tolak nol ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian ini sudah ya pengujian hipotesis sudah. Nah, selang kepercayaan saya rasa tinggal kalian gunakan formula aja ya. Kalau selang kepercayaan beta 1 tadi ini adalah tinggal P1 plus minus T ya. Plus minus T alfa per 2 jadi bisa N min 2 ya. Kalikan SP1 gitu aja ya. Kemudian untuk prediksi tadi ada 2 macam ya. Ada 2 macam untuk rataan. Bisa juga untuk individu ya. Tinggal masukkan formulanya aja ya. Jadi kalau prediksi ini terkait untuk Y ini ya. Kita ingin memprediksi nilai Y ketika X-nya bernilai, tadi saya buatnya kasih XN-1 gitu ya. Gitu. Kemudian kebaikan regresi tadi, ini saya rasa barusan ya masih ingat ya kalian ya formulanya tadi ya. Nah, kalau kalian kebaikan regresi tadi selain R kuadrat ya, ini juga ada apa tadi itu? Asumsi ya, jangan lupa. Asumsinya itu harus tidak ada pencilannya tadi ya. Homogen ragam ini wajib ya. Homogen ragam. Terus galatnya menyebar normal ya. Oke, ini kemudian pencilan itu sebenarnya bukan asumsi sih ya. Jadi asumsi regresi kita bagus itu ya ini tadi ragamnya harus homogen, galatnya menyebar normal ya. Nah, kalau adanya pencilan itu apa tadi dampaknya? Pencilan itu bisa merubah slope ya. Pencilan itu bisa merubah slope regresi. Jadi kita harus hati-hati ya, gitu ya. Kita perlu hati-hati ya. Saya rasa itu ya summary-nya ya. Mudah-mudahan jelas ya. Papan tulisnya sana sini. Mudah-mudahan nanti kalau kalian lihat rekamannya bisa jelas ya. Oke, silakan kalau ada yang kurang jelas. Kalian perlu kuis nggak hari Kamis? Saya kasih kuis nggak? Nggak perlunya nggak apa-apa. Saya sih nyantai. Asisten kan udah banyak ya soal latihan ya? Iya, Bu. Paling latihan soal aja, Bu, seperti biasa. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Asistennya cukup bagus. aja. Cukup bagus.
Hasilnya cukup bagus? Bagus Bu, bagus banget. Alhamdulillah. Oh iya udah ada kuis bareng, alhamdulillah kalau gitu. Ya udah kalau gitu kita foto dong Ibrahim, ayo. Oke Bu, kita foto. Baiklah. Asik. Kita on cam semuanya ya Kita teman-teman. belum pernah foto sama Pak Maskur ya, ini kelasnya Ibrahim. Sama Pak Maskur tuh belum pernah Bu, ya. Belum Apa pernah udah ya ya? Bu? Udah Bu, udah. Udah, oh Ya pas ya. sesi UTS udah. Foto dong ya. Kita foto dulu Bu ya. Kemudian nanti Aduh, kita ketemu ya. ya Bu. Kapan-kapan pas offline kita ketemu Bu ya di Ya, Bogor. insya Allah, mudah-mudahan Allah ngabulkan ya. Oke, udah banyak yang on cam nih Bu. Kita tunggu semua ya Bu ya. Oke. Aku panggil Bu ya yang belum on cam Bu ya. Siapa tahu. Ya. Udah pada on cam. Masih menunggu Bu ya, sebentar dulu. Ada 65 orang Bu. Kalian jadinya 65 ya? 65 Iya, orang. harusnya sih 75 Bu. Kayaknya ada yang dari tadi keluar masuk terus atau ada kendala sinyal Bu kayaknya Bu.